Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Baru-baru ini Anies Baswedan menyampaikan pernyataan sekaligus seolah menjawab kegagalannya dalam mengikuti bursa pencalonan kepala daerah DKI Jakarta, yang ternyata gagal berlabuh menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Sobat sekalian, beberapa poin yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa partai mana yang saat ini tidak tersandra oleh kekuasaan. Kemudian Anies juga menyebut bahwa mencalonkan saja terancam. Pernyataan ini cukup mengganggu ya. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengundang seluruh partai politik termasuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden hadir dalam gelaran Gerindra. Sebuah tontonan yang cukup menyejukkan bahwa begitu harmonis, begitu romantis, kemudian begitu dekatnya seluruh pimpinan partai politik dengan Prabowo, kemudian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, seolah membantah apa yang disampaikan oleh beberapa isu yang kali ini beredar. Sudah terjadi keretakan antara Prabowo dan Jokowi. Ternyata itu ditepis, seolah memperkuat ruang yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa kekuasaan politik saat ini benar-benar dijalankan oleh pemerintahan yang baru dan yang lama. Sobat sekalian, apa yang menyebabkan Anies sampai mengeluarkan pernyataan tersebut? Sakit hatikah? Jika itu benar, justru Anies Baswedan tidak gentle. Tidak jadi diusung oleh partai pengusungnya waktu Pilpres kemarin. Memangnya Anies Baswedan siapa? Dia bukan kader. Tentu ini adalah kebijakan partai politik untuk bisa memilih yang terbaik siapa yang akan diusung. Kemudian jika dijegal oleh penguasa, semahal itukah Anies sampai harus ditakuti oleh penguasa? Kita tahu Prabowo Subianto sudah terpilih dan sebentar lagi akan dilantik. Kemudian kita pun juga tahu bahwa putra presiden saat ini juga terpilih mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden dan sebentar lagi akan dilantik. Apa yang sebenarnya mempengaruhi Anies menyampaikan pernyataan-pernyataan yang cukup mengganggu nuansa politik yang saat ini dibangun kerukunan antar elit politik oleh Prabowo Subianto, seolah dibongkar oleh Anies Baswedan bahwa penguasa saat ini betul-betul menyandra seluruh pimpinan partai politik. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, sobat sekalian. Partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Baik, sobat sekalian. Apa dasar
menyebut partai disandra oleh penguasa. Tidak jadi dipilih, tidak jadi diusung partai yang mengusungnya dulu waktu Pilpres, berbelok bergabung dengan partai pengusung lawan Pilpres yang saat ini sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Siapa yang bertanggung jawab ketika Anies tidak berangkat sebagai calon gubernur DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat? Padahal kita tahu kursinya tidak cukup. Bagaimana mungkin berangkat dengan kursi persyaratan yang tidak cukup sebelum keputusan MK, sobat sekalian? Politik disandra oleh penguasa. Atau mungkin bagaimana dengan munculnya calon-calon kepala daerah saat ini yang tersangka, terlibat kasus dan sebagainya. Jika memang ini benar disangkut pautkan dengan kekuatan penguasa saat ini, salahnya di mana? Yang salah adalah jika memang itu benar, yang salah adalah kader bersangkutan. Kenapa melakukan hal-hal yang mengarah kepada tindak pidana atau tindak kriminal atau tindakan korupsi? Mau nyalon saja katanya terancam, sobat sekalian. Demokrasi kita justru sudah memberi ruang bagi siapa saja yang seharusnya. Jika Anies merasa kuat dan dibutuhkan di DKI Jakarta untuk memberikan gagasannya sebagai satu-satunya yang memberikan solusi kepada DKI Jakarta, tentunya jika Anies melihat potensi ini memang betul-betul adalah langkah terbaik untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta, demokrasi kita sudah memberikan ruang. Apa itu? Tidak berhasil lewat jalur politik, ada jalur independen. Tapi ternyata Anies Baswedan tidak terlalu pintar berpolitik. Berbeda jauh dengan Ahok waktu itu yang memilih dua jalur. Jalur politik dipakai, jalur independen dulu dipakai. Tapi ternyata berlabuh pada PDI Perjuangan, sobat sekalian. Nah, kemudian pernyataan berikutnya yang disampaikan oleh Anies Baswedan untuk meneruskan perjuangan, katanya mau bikin partai baru. Saya jadi malah tanda tanya, apakah ini intisari sebenarnya bahwa narasi besar yang dimunculkan oleh Anies dijegal, partai tersandra, hingga menuduh penguasa cawe-cawe hanya untuk mengamankan pendukungnya yang katanya antitesis? Apakah ini intisari sebenarnya? Membuat sebuah perlawanan dengan penguasa saat ini seolah-olah sebagai kontrol ke depan bagaimana demokrasi bisa berjalan seimbang. Sah-sah saja, sobat sekalian. Tetapi narasi yang dibangun hanya untuk memperkuat basis antitesisnya, saya pikir terlalu berlebihan. Membuat bagaimana kerukunan yang sudah dibangun oleh Prabowo Subianto antar elit dan tokoh nasional di negeri ini cukup sejuk kita memandangnya, cukup sejuk kita melihatnya, karena ini adalah satu-satunya jalan. Pemimpin yang santun, pemimpin yang kompak, pemimpin yang tidak mudah terpecah belah dan diadu domba adalah salah satu jalan kemudahan untuk negara ini menjadi negara yang bermartabat, sobat sekalian. Selagi sobat sekalian, siapapun sepakat, sama seperti saya, rakyat biasa menginginkan demokrasi ini berjalan santun dan beretika. Para pemimpinnya rukun, tidak terpecah belah, tidak mudah diadu domba. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi negara yang bermartabat. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.